apakah shinobi benar-benar ada seperti dalam legenda? Apakah mereka benar-benar bisa berjalan di atas air, menghilang dalam sekejap, atau mengeluarkan jurus 1000 bayangan? Atau mungkin mereka hanyalah mitos yang berkembang selama berabad-abad? Di video ini, kita akan mengupas sejarah, keterampilan bertarung, peralatan, serta peran rahasia shinobi dalam dunia feodal Jepang, dan bagaimana mereka tetap hidup dalam budaya modern kita. Mereka bukanlah sekadar pembunuh atau mata-mata seperti yang sering digambarkan dalam film. Mereka adalah ahli strategi perang gerilya, infiltrator, dan bahkan diplomat yang beroperasi di bawah bayangan. Sejarah shinobi bisa ditelusuri kembali ke periode Heian, ketika Jepang mulai mengalami konflik politik yang semakin kompleks. Saat itu, klan-klan feodal bersaing memperebutkan kekuasaan, dan para penguasa mulai mencari cara alternatif untuk mendapatkan keunggulan di medan perang. Pada periode Kamakura, ketika Jepang diperintah oleh para shogun dari Keshogunan Kamakura, peran shinobi terlihat lebih jelas. Mereka tidak lagi hanya sebagai mata-mata biasa, tetapi menjadi bagian dari operasi militer yang lebih besar. Namun, shinobi mencapai puncak kejayaannya selama periode Sengoku, zaman perang saudara yang penuh kekacauan di Jepang terjadi. Disinilah klan-klan shinobi seperti Iga dan Koga mulai dikenal luas dan menjadi kekuatan yang ditakuti. Klan shinobi adalah kelompok atau keluarga shinobi yang memiliki kesamaan dalam penampilan, kemampuan, garis keturunan, pakaian, jutsu, dan kepercayaan. Beberapa klan shinobi terkenal dalam sejarah Jepang, di antaranya klan Fuma adalah salah satu kelompok shinobi terkenal di Jepang yang beroperasi di bawah perintah klan Hojo selama periode Sengoku antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Mereka berbeda dari klan Iga dan Koga, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia ninjutsu. Shinobi Fuma sering menggunakan serangan kejutan, perang malam, dan sabotase. Mereka sering bertempur di area pesisir dan perairan, berbeda dari shinobi Iga dan Koga yang lebih fokus di pegunungan. Berbeda dengan shinobi lainnya, Fuma dikenal menggunakan taktik yang lebih agresif dan tidak biasa. Mereka sering memakai senjata besar dan menggunakan serangan berkelompok. Mereka adalah shinobi loyal kepada klan Hojo, penguasa daerah Kanto pada masa itu. Tugas utama mereka adalah menjaga wilayah Hojo dan melakukan operasi rahasia untuk menjatuhkan musuh. Salah satu shinobi terkenal dari klan Fuma adalah Fuma Kotaro, pemimpin kelima klan Fuma yang paling terkenal dalam sejarah. Musuh besar Hattori Hanzo dari klan Iga. Diyakini memimpin pasukan shinobi dalam serangan mendadak terhadap pasukan Tokugawa Ieyasu. Legenda mengatakan bahwa dia menggunakan perangkap, jebakan, dan taktik gerilya untuk mengalahkan musuh. Klan Koga adalah salah satu klan shinobi paling terkenal dalam sejarah Jepang yang berasal dari wilayah Koga sekarang, bagian dari prefektur Shiga. Bersama dengan klan Iga, mereka dikenal sebagai dua pusat utama ninjutsu di Jepang selama periode feodal. Shinobi Koga sering dipekerjakan oleh daimyo sebagai mata-mata, pembunuh bayaran, dan ahli sabotase. Mereka memiliki keahlian khusus dalam peracunan, teknik ilusi, dan strategi penyamaran. Berbeda dengan klan Iga yang lebih terorganisir, Shinobi Koga terdiri dari berbagai keluarga independen. Klan Koga banyak melahirkan shinobi-shinobi terampil, di antaranya adalah Fujibayashi Nagato, salah satu dari 3 master ninjutsu terbesar, bersama Hattori Hanzo dan Momochi Sandayu dari klan Iga. Fujibayashi Nagato diduga sebagai penulis Bansen Shukai, kitab kuno ninjutsu yang mendokumentasikan teknik dan strategi shinobi. Mochizuki Chiyome, seorang kunoichi, shinobi wanita yang diyakini berasal dari klan Koga.
mengelola jaringan mata-mata wanita yang bekerja untuk daimyo Takeda Shingen. Klan Iga adalah salah satu klan shinobi paling terkenal dalam sejarah Jepang, berasal dari wilayah Iga sekarang, bagian dari prefektur Mie. Bersama dengan klan Koga, mereka dikenal sebagai pusat utama ninjutsu selama periode feodal. Shinobi Iga dikenal sebagai mata-mata, pembunuh bayaran, dan ahli sabotase, menggunakan taktik penyamaran, manipulasi, dan perang gerilya. Berbeda dengan klan Koga yang lebih terpecah, klan Iga memiliki sistem pelatihan yang lebih formal. Klan ini terdiri dari beberapa keluarga, tetapi memiliki kepemimpinan yang lebih kuat. Wilayah Iga memiliki banyak gunung dan lembah yang membuatnya sulit untuk ditaklukkan. Shinobi Iga sering menggunakan medan alam untuk keuntungan mereka dalam peperangan. Klan Iga juga banyak melahirkan shinobi-shinobi terampil, diantaranya adalah Hattori Hanzo, shinobi paling terkenal dari klan Iga, melayani Tokugawa Ieyasu dan memainkan peran penting dalam perjalanan Ieyasu ke Edo setelah insiden Honnoji, mengorganisir shinobi sebagai bagian dari pasukan keamanan shogun. Momochi Sandayu, salah satu dari 3 master ninjutsu terbesar, bersama Fujibayashi Nagato dan Hattori Hanzo, diyakini memiliki benteng rahasia dan mengajarkan berbagai teknik ninjutsu kepada muridnya. Shinobi adalah prajurit bayangan yang menguasai seni ninjutsu, sebuah kombinasi dari bela diri, spionase, dan strategi perang gerilya. Latihan mereka sangat berat dan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketahanan fisik, teknik bertarung, hingga manipulasi psikologis. Sejak kecil, seorang shinobi ditempa dengan latihan ekstrim agar mampu bertahan dalam situasi berbahaya. Salah satu aspek penting dalam pelatihan shinobi adalah ketahanan fisik dan mobilitas. Mereka harus mampu bergerak cepat dan diam-diam melalui berbagai medan seperti hutan, pegunungan, atau bahkan air. Latihan yang dilakukan meliputi lari jarak jauh, melompat antar pohon, serta berjalan tanpa suara, shinobi aruki. Selain itu, mereka juga berlatih menahan napas di bawah air, suisenjutsu, dan menyamar dalam lingkungan sekitar untuk menghindari deteksi musuh. Dalam hal pertempuran, shinobi menguasai berbagai seni bela diri seperti taijutsu, pertarungan tangan kosong, kenjutsu, pedang shinobi, dan jujutsu, kuncian dan lemparan. Mereka juga terampil menggunakan senjata rahasia seperti shuriken, bintang lempar, kusarigama, sabit berantai, dan kunai, pisau lempar. Teknik bertarung mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecepatan, ketepatan, dan unsur kejutan untuk melumpuhkan lawan dalam sekejap. Selain kemampuan fisik, shinobi juga menguasai ilmu penyamaran dan manipulasi psikologis. Dengan hensojutsu, seni penyamaran, mereka bisa berbaur sebagai petani, pedagang, atau bahkan samurai untuk mengumpulkan informasi. Mereka juga menggunakan genjutsu, ilusi dan tipu daya, untuk membuat musuh bingung atau ketakutan. Teknik ini sering dipadukan dengan strategi sabotase dan jebakan, seperti membakar gudang musuh atau menyebarkan desas-desus palsu. Shinobi juga melatih kekuatan mental melalui meditasi dan pengendalian diri. Mereka menggunakan kuji-in, 9 segel tangan, untuk meningkatkan fokus dan keberanian saat menghadapi situasi berbahaya. Beberapa teknik latihan mental mereka termasuk berjalan di atas bara api, bermeditasi dalam gelap, serta menahan rasa lapar selama berhari-hari untuk mengasah ketahanan tubuh dan pikiran. Dengan kombinasi latihan fisik, strategi, dan ketahanan mental, shinobi menjadi prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam taktik. Keahlian mereka tidak hanya terbatas pada pertarungan, tetapi juga mencakup spionase, sabotase, dan manipulasi musuh. Teknik-teknik ini membuat mereka menjadi legenda dalam sejarah Jepang dan terus menginspirasi banyak cerita di era modern.
Shinobi ahli dalam menggunakan berbagai senjata rahasia yang dirancang untuk serangan diam-diam, sabotase, dan penyamaran. Tidak seperti samurai yang mengandalkan katana dalam duel terbuka, Shinobi menggunakan senjata ringan, fleksibel, dan mudah disembunyikan. Berikut adalah beberapa senjata khas Shinobi yang paling terkenal. Shinobi itu adalah pedang pendek lurus yang lebih ringan dan praktis dibandingkan katana milik samurai. Pedang ini sering digunakan untuk serangan cepat, penyusupan, dan pertarungan jarak dekat. Shuriken adalah senjata lempar kecil berbentuk bintang atau cakram dengan ujung tajam. Meskipun tidak mematikan, shuriken sering digunakan untuk mengalihkan perhatian, melukai, atau meracuni musuh. Kunai adalah pisau kecil dengan ujung runcing yang bisa digunakan untuk menusuk, melempar, atau bahkan sebagai pengait saat memanjat. Kusarigama adalah senjata unik yang menggabungkan sabit dan rantai. Shinobi menggunakannya untuk menjebak musuh, melucuti senjata, atau menyerang dari jarak jauh. Fukiya adalah senjata tiup yang menembakkan anak panah kecil beracun. Digunakan untuk membunuh musuh secara diam-diam tanpa suara. Metsubushi adalah bubuk halus yang dilempar ke mata musuh untuk membutakan mereka sementara. Kakute adalah cincin kecil dengan duri tajam yang sering dilapisi racun. Shinobi menggunakannya untuk serangan mendadak atau dalam pertarungan tangan kosong. Tekokagi adalah sarung tangan besi dengan cakar tajam yang digunakan untuk bertarung atau memanjat dinding. Tetsubishi adalah paku berduri kecil yang dilempar ke tanah untuk melukai kaki musuh atau menghambat pengejaran. Nawa adalah tali khusus yang digunakan shinobi untuk berbagai keperluan, seperti memanjat, menjerat musuh, atau meloloskan diri. Meski banyak catatan sejarah tentang shinobi yang tersembunyi atau hilang, ada beberapa sosok shinobi yang terkenal dalam sejarah Jepang. Fujibayashi Nagato dikenal sebagai pemimpin shinobi Iga selama abad ke-16. Ia bersama pengikutnya sering melayani samurai penguasa atau daimyo dari provinsi Omi, sekarang prefektur Shiga, dalam pertempurannya melawan Oda Nobunaga. Dukungan kekuatan Nagato beserta aliansinya kemudian yang mendorong Nobunaga berambisi menyerang Iga dan Koga untuk mencoba membasmi klan shinobi selamanya. Banyak dari mereka disebutkan berhasil bersembunyi untuk melestarikan budaya shinobi. Keluarga Fujibayashi mengambil langkah untuk memastikan bahwa pengetahuan dan teknik shinobi tidak akan punah. Keturunannya, Fujibayashi Yasutake, menyusun Bansen Shukai, sebuah ensiklopedia shinobi. Momochi Sandayu dikenal memiliki peran untuk memimpin dalam klan shinobi Iga selama paruh kedua abad ke-16. Kemudian, selama invasi Oda Nobunaga, banyak yang meyakini ia adalah salah satu shinobi yang berhasil dibunuh. Namun versi lainnya menyebutkan bahwa ia berhasil melarikan diri dan melanjutkan hari-harinya sebagai petani di provinsi Kii. Sandayu pensiun dari dunia kekerasan dan menjauhi konflik. Dalam cerita rakyat, Ishikawa Goemon adalah Robin Hood Jepang. Ada kemungkinan kisahnya bukan hanya isapan jempol. Goemon diyakini adalah tokoh sejarah nyata dan pencuri dari keluarga samurai yang melayani klan Miyoshi dari Iga dan dilatih sebagai shinobi oleh Momochi Sandayu. Goemon kemungkinan melarikan diri dari Iga setelah invasi Nobunaga. Meskipun versi cerita lain ada yang menyatakan bahwa dia berselingkuh dengan Nyonya Momochi dan harus melarikan diri dari kemarahan tuannya. Dalam cerita itu, Goemon mencuri pedang favorit Momochi sebelum dia pergi. Shinobi pelarian itu kemudian menghabiskan waktu sekitar 15 tahun dengan merampok daimyo, saudagar kaya, dan kuil-kuil kaya. Hasilnya ia bagikan ke petani miskin. Goemon mencoba untuk membunuh Toyotomi Hideyoshi, diduga untuk membalas dendam istrinya. Namun, kemudian ia dieksekusi dengan direbus hidup-hidup di dalam kuali di gerbang kuil Nanzenji di Kyoto.
Dalam beberapa versi cerita, putranya yang berusia 5 tahun juga dilempar ke dalam kuali. Namun, Goemon berhasil menahan anak itu di atas kepalanya sampai Hideyoshi merasa iba dan menyelamatkan bocah itu. Hattori Hanzo berasal dari keluarga samurai di Provinsi Iga, tetapi dia tinggal di Mikawa dan menjabat sebagai shinobi selama periode Sengoku Jepang. Seperti Fujibayashi dan Momochi, Hanzo juga disebutkan memimpin shinobi Iga. Tindakannya yang paling terkenal adalah menyembunyikan Tokugawa Ieyasu, calon pendiri keshogunan Tokugawa, ke tempat yang aman setelah kematian Oda Nobunaga pada tahun 1582. Hattori membawa Tokugawa melintasi Iga dan Koga, dibantu oleh para klan shinobi setempat yang selamat dari invasi Nobunaga. Hattori juga diyakini telah membantu memulihkan keluarga Ieyasu yang ditangkap oleh klan rival. Hattori meninggal pada 1596 sekitar usia 55 tahun, tetapi legendanya tetap hidup hingga saat ini. Gambarannya benar-benar ditampilkan di banyak manga dan film, dengan karakternya sering ditampilkan menggunakan kekuatan magis seperti kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali, memprediksi masa depan, dan memindahkan objek dengan pikirannya. Mochizuki Chiyome adalah istri dari samurai Mochizuki Nobumasa dari provinsi Shinano, sekarang prefektur Shizuoka, yang meninggal dalam pertempuran Nagashino pada 1575. Chiyome sendiri berasal dari klan Koga, jadi dia memiliki akar shinobi. Setelah kematian suaminya, Chiyome tinggal bersama pamannya, sang daimyo Shinano, Takeda Shingen. Takeda meminta Chiyome untuk membuat sekelompok kunoichi atau operasi shinobi wanita yang bisa bertindak sebagai mata-mata, pembawa pesan, dan pembunuh. Chiyome merekrut gadis-gadis yatim piatu, pengungsi, atau telah dijual ke pelacuran dan melatih mereka sebagai shinobi. Para anggota kunoichi ini menyamar sebagai dukun Shinto, pengembara, untuk berpindah dari kota ke kota. Mereka mungkin berdandan sebagai aktris, pelacur, atau geisha untuk menyusup ke kastil atau kuil dan memburu target mereka. Pada puncaknya, kelompok shinobi Chiyome memiliki antara 200 dan 300 anggota wanita dan memberi klan Takeda keuntungan yang menentukan dalam berurusan dengan wilayah tetangga. Namun, setelah era Tokugawa dimulai, shinobi perlahan kehilangan perannya. Keseimbangan politik yang stabil membuat kebutuhan akan mata-mata dan pembunuh bayaran semakin berkurang. Konsep shinobi telah berkembang jauh dari akar sejarahnya di Jepang dan menjadi bagian penting dari budaya populer di seluruh dunia. Dalam berbagai bentuk media seperti film, anime, manga, dan video game, shinobi sering digambarkan sebagai pejuang bayangan dengan keterampilan luar biasa, teknik supranatural, dan senjata khas yang ikonik. Dalam dunia anime dan manga, karakter shinobi sering muncul dengan kemampuan yang lebih fantastis dibandingkan dengan realitas sejarah. Serial terkenal seperti Naruto menampilkan shinobi dengan jurus-jurus berbasis cakra yang menyerupai sihir, seperti teknik ilusi, genjutsu, manipulasi elemen, ninjutsu, dan kekuatan fisik luar biasa, taijutsu. Di sisi lain, anime seperti Basilisk dan Ninja Scroll menggambarkan shinobi dalam pertarungan berdarah dengan teknik yang lebih brutal. Dalam industri film dan televisi, shinobi sering muncul dalam berbagai genre, mulai dari aksi hingga fantasi. Hollywood telah mengadaptasi konsep shinobi ke dalam film seperti Teenage Mutant Ninja Turtles, Ninja Assassin, dan berbagai film aksi tahun 80-an dan 90-an yang menampilkan shinobi sebagai prajurit bayangan yang mematikan. Di Jepang, film-film klasik seperti Shinobi no Mono dan Zatoichi lebih setia pada penggambaran shinobi sebagai agen rahasia dengan keahlian bertarung dan penyamaran. Dalam video game, shinobi menjadi karakter yang sangat populer dengan gaya bertarung cepat dan akrobatik. Franchise seperti Tenchu, Shinobi, Nioh, dan Sekiro
Shadows Die Twice menawarkan pengalaman bermain sebagai shinobi dengan elemen stealth, pertempuran pedang, dan teknik mistis. Selain itu, karakter shinobi juga sering muncul di game populer seperti Mortal Kombat dengan karakter seperti Sub-Zero dan Scorpion dan Street Fighter dengan Ibuki. Di dunia literatur dan komik, shinobi sering diromantisasi sebagai pembunuh bayangan dengan kode kehormatan tertentu. Novel dan komik seperti Lone Wolf and Cub serta The Book of Shinobi memberikan wawasan tentang sejarah dan filosofi shinobi. Sementara komik barat seperti Daredevil menampilkan klan shinobi fiksi seperti The Hand. Selain itu, ninjutsu modern masih diajarkan dalam berbagai bentuk seni bela diri di dunia nyata. Sekolah seperti Bujinkan di Jepang melestarikan teknik-teknik ninjutsu asli yang diwariskan dari masa feodal, meskipun lebih difokuskan pada pertahanan diri dibandingkan spionase dan pertempuran seperti pada zaman dahulu. Dengan berbagai adaptasi dan interpretasi dalam budaya modern, shinobi telah berkembang dari agen rahasia Jepang menjadi ikon global yang menginspirasi berbagai karya kreatif dan terus memikat generasi baru. Jadi, apakah shinobi benar-benar ada seperti dalam cerita-cerita? Jawabannya adalah iya, tetapi mereka jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan dalam fiksi. Mereka adalah pejuang bayangan yang menggunakan kecerdikan, strategi, dan keahlian luar biasa untuk bertahan hidup di dunia yang penuh konflik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.